Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan. Napoleon Bonaparte, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran with alone of tracking can lead man to happiness." Al-Quran merupakan sebuah prinsip dan satu-satunya pedoman hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan. Bahkan Al-Quran dapat menghantarkan kita kepada kepulauan nan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengilustrasikan kepada kita bahwa Al-Quran sebagai penerang dan penyejuk hati dalam menghadapi perjuangan yang berliku-liku dan panjang melintang. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kami akan membahas tema syarahan pengajaran Al-Quran di era digital dengan landasan Al-Quran Surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya قد جاءتكم موعظة من ربكم قد موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى lilmu'minin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, bila kita kaji lebih dalam Al-Quran
sebagai penyelamat dan penerang bagi manusia yang dapat menghantarkan manusia kepada kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan situasi di era digital. Ayat tadi hadirin dalam ilmu balaghah termasuk kalam khobar yang menginformasikan sekaligus menegaskan kepada manusia bahwa telah datang Al-Quran yang memberikan jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan dan kesesatan. Timbul pertanyaan hadirin, lalu apakah pengajaran Al-Quran di era digital itu? Jawabannya sebagaimana pada ayat tadi. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan, terdapat 3 fungsi Al-Quran di era digital. Yang pertama, sebagai pengajar dari Allah Sang Maha Pengajar. Seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun datang kemudian, semuanya berasal dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, sebagai pengobat dari penyakit batin, yaitu penyakit ragu dan kebodohan. Dan yang ketiga, sebagai penyelamat dari kesesatan. Pantas hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguh dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadirin, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran mengatakan, Al-Quran semuanya berisi pengajaran yang senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan di era digital. Hal ini pun diturunkan dalam bentuk aplikasi. Dengan hadirnya aplikasi melalui pusat studi Al-Quran, semoga Al-Quran menjadi lebih dekat dan lebih mudah diakses oleh publik. Juga dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan manusia, baik itu bersifat etika dan sosial negara. Ini hadirin merupakan langkah penting untuk memperluas jangkauan bagi masyarakat agar memahami setiap makna ayat Al-Quran dimanapun, kapanpun, dengan lebih mudah dan fleksibel untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Al-Quran surah Yunus ayat 57. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah,
Ayat tadi menurut Imam Ali As-Sobuni dalam suatu tafsir menjelaskan, hendaklah di antara kamu terdapat sekelompok umat yang berdakwah menuju Allah, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Pengajaran Al-Quran di era digital merupakan bagian dari upaya untuk mempersiapkan diri sejak dini agar terampil dalam memahami, melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sejalan dengan ayat tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, apabila di antara kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu merubah dengan tangan, maka rubahlah dengan ucapan. apabila tidak mampu merubah dengan ucapan, Maka rubahlah dengan hati. Sungguh merubah dengan hati merupakan cerminan dari iman yang lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Sedangkan secara tekstual, ayat dan hadis tadi memberikan rujukan dalam menghadapi maraknya penggunaan media digital yang mengabaikan nilai-nilai etika. Yakni kita harus melakukannya dengan cara internalisasi, transfusi, Difusi, transportasi dan aktualisasi syariat Islam sesuai dengan pengajaran Al-Quran di era digital. Mengingat betapa pentingnya hal tersebut, kami menghimbau kepada umat Islam, yang pertama kepada kaum terpelajar, baik itu para mahasiswa, para santri, para mubaligh dan para guru, untuk terampil dalam penggunaan teknologi supaya tercapainya tujuan pengajaran Al-Quran di era digital. Yang kedua, kepada lembaga pendidikan Islam, baik itu pesantren, sekolah maupun perguruan tinggi, untuk membuat pusat pengajaran Al-Quran di era digital, sehingga akan lahir para ahlul Quran yang siap beramal ilmiah dan berilmu amaliyah, juga pandai dalam penguasaan sains dan teknologi di era digital berdasarkan pengajaran Al-Quran. Dan yang ketiga, kepada para pengelola media digital, khususnya yang beragama Islam, untuk membuat pelatihan dan pengajaran Al-Quran di era digital. Contohnya seperti tayangan-tayangan religius dan iklan-iklan yang bermartabat, sebab kita membutuhkan para jurnalis muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah Al-Quran, surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana Dikit akan tergeser dan lahir media digital yang siap merespon dan mengelola deras arus informasi, membentuk wadah akhlak, wadah akidah dan wadah amal soleh. Bagi kita yang melakukan amal-amal tersebut, maka telah melakukan amal baik, sebab bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan nusa bangsa. Dari uraian tersebut dapat kami simpulkan bahwa saat ini penggunaan media digital mulai mengabaikan nilai-nilai etika. Untuk menghadapi hal tersebut, umat Islam membutuhkan pengajaran Al-Quran di era digital dan sumber daya insani yang siap menjadi muwahhid, mujadid, dan musyadid untuk mengelola arus informasi di media digital menjadi manfaat dan maslahat bagi kehidupan individu, keluarga, serta ummah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Mati listrik, badan kepanasan, harus tidur dalam kegelapan. Al-Quran adalah sumber pengetahuan. Di era digital yang penuh tantangan,
Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta nomor S16. Selanjutnya kami panggil peserta S17 akan membawakan judul syarahan Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dengan rujukan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21, penggalan Quran Surah At-Tahrim ayat 6 dan Quran Surah At-Tur ayat 21. Sekali lagi, peserta S nomor 17 akan membawakan judul syarahan Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dengan rujukan Al-Quran Surah